surat dari Rasul Paulus di bagian belakang Alkitab kita. Titus, kita akan melihat pasal yang kedua. Kita akan membaca bersama ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-15. Titus pasal 2 ayat 1 sampai 15. Saya mengajak kita membaca bagian ini secara bergantian. Yang laki-laki, kaum pria, baca ayat pertama, lalu kemudian ayat yang kedua dibaca oleh yang wanita. Demikian secara bergiliran sampai ayatnya yang ke-15 kita akan baca bersama-sama. Titus pasal 2 ayat yang pertama, kaum pria terlebih dahulu, 2, 3. Tetapi engkau beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah kau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka. Jangan membantah. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Bersama-sama, beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinkanlah orang dengan segala kewibawaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan, adakah di antara kita yang kenal siapa Noto Miharjo? Noto Miharjo. Kalau Joko Widodo, tahu siapa dia? Presiden Republik Indonesia yang sekarang, betul? Saudara boleh sebutkan 5 penghargaan atau 5 prestasi yang dicapai oleh Presiden Joko Widodo. Boleh yang dulu, boleh yang sekarang. Tahukah saudara kalau seorang Joko Widodo pernah dinobatkan sebagai wali kota terbaik menurut versi Kementerian Dalam Negeri Indonesia tahun 2008. Joko Widodo juga dikenal sebagai satu-satunya wali kota mungkin yang pernah kemudian merelokasi PKL pedagang kaki lima di pasar tanpa ada kerusuhan. Tahun 2010 Joko Widodo juga menerima penghargaan Bung Hatta sebagai seorang pejabat anti korupsi. Pemerintahnya bersih. Solo dikenal sebagai kota yang lalu lintasnya, transportasinya rapi, nomor 2 se-Indonesia. Tahun 2011, Joko Widodo juga menerima penghargaan sebagai wali kota terbaik ketiga dunia. Dan tahun 2015 yang lalu, oleh majalah Forbes, majalah yang cukup berpengaruh di dunia, Joko Widodo dimasukkan di dalam daftar 50 orang paling berpengaruh di dunia. Saudara, sebagai seorang pejabat, kita tahu bahwa yang namanya Joko Widodo tidak bisa disuap.
Dia kalau sudah punya kemauan kencang, saudara, dia akan jalankan kemauannya. Dia seorang pejabat yang bersih, bahkan dia tidak bisa diatur oleh negara besar seperti Amerika sekalipun. Kita tahu di pemerintahan-pemerintahan sebelumnya pejabat-pejabat Indonesia dilecehkan oleh orang luar negeri. Kenapa? Gampang dibeli, terkenal mudah korupsi. Tetapi jangan coba dengan Joko Widodo. Joko Widodo ini dia tidak takut ancaman, tidak bisa ditekan, tidak bisa diatur. Dia orang yang punya prinsip yang tegas. Tetapi tahukah kita dari siapa Joko Widodo punya karakter seperti itu? Noto Miharjo, tidak lain tidak bukan, adalah bapaknya sendiri, ayahnya sendiri, seorang tukang kayu sederhana dari Solo. Saudara mau tidak mau, orang yang kenal dengan keluarga Joko Widodo akan mengatakan pengaruh sifat dari si bapak ini kuat sekali menurun pada diri Jokowi. Dengan kata lain kita bisa katakan bahwa seorang Noto Miharjo punya pengaruh yang sangat besar dalam diri Presiden Jokowi sampai sekarang. Saudara, hidup kita seharusnya punya pengaruh kepada orang-orang di sekitar kita. Setuju? Setuju? Sayangnya hal itu tidak terjadi dengan kekristenan di kota Kreta. Sama seperti seorang Noto Miharjo memberikan pengaruh yang besar kepada seorang Joko Widodo, seharusnya keberadaan orang Kristen itu memberikan pengaruh kepada kota Kreta. Tetapi Alkitab kita justru mengatakan hal yang sebaliknya. Coba kita lihat pasal 1 ayat yang ke-10 sampai 12. Pasal pertama ayat 10 sampai 12. Dikatakan di sana, karena sudah banyak orang hidup tidak tertib, terutama di antara mereka yang berpegang pada hukum sunat. Dengan omongan yang sia-sia, mereka menyesatkan pikiran. Orang-orang semacam itu harus ditutup mulutnya, karena mereka mengacau banyak keluarga dengan mengajarkan yang tidak-tidak untuk mendapat untung yang memalukan. Seorang dari kalangan mereka, nabi mereka sendiri pernah berkata, dasar orang Kreta pembohong, binatang buas, pelahap yang malas. Saudara, kita mungkin akan terkejut kalau kemudian dari keterangan ini kita bandingkan dengan catatan pasal 1 ayat 1. Dikatakan oleh pasal 1 ayat 1, dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus. Untuk apa, saudara? Memelihara iman siapa? Orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Saudara, kalau berdasarkan ayat ini, surat Titus itu ditulis untuk siapa? Untuk jemaat atau luar jemaat? Untuk orang Kristen atau non-Kristen? Tetapi kemudian di ayat 10 tadi kita baca, ada keterangan bahwa orang-orang yang rajin ikut kebaktian, orang-orang yang disebut Kristen ini hidupnya tidak tertib. Saudara, istilah tidak tertib ini dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan suka memberontak, pembohong, seperti binatang buas. Maksudnya apa? Hidupnya semaunya sendiri, rakus dan pemalas. Pertanyaannya apa yang terjadi, saudara? Saudara, rupanya pada waktu itu adalah ada ajaran sesat yang kemudian mengatakan bahwa manusia itu terdiri dari dua unsur, yaitu roh dan tubuh materi. Sampai di sini mungkin tidak ada perkara yang terlalu mengganggu kita. Tetapi kemudian pengajaran ini juga mengatakan bahwa roh itu adalah unsur manusia yang membebaskan, sedangkan daging, tubuh materi ini sifatnya jahat. Ajaran ini mengajarkan bahwa manusia yang merdeka adalah manusia yang tidak lagi diikat oleh hal-hal materi, dan keselamatan itu terjadi karena manusia punya pengetahuan yang lebih tinggi, pengetahuan rohani, pengetahuan ilahi. Celakanya, saudara, ajaran ini kemudian mengatakan bahwa apapun juga yang dilakukan oleh tubuh materi ini tidak mempengaruhi keselamatan, karena hidup yang sejati itu hanya didapati di dalam dunia roh. Akibatnya apa yang terjadi? Orang-orang Kristen di kota Kreta punya cara hidup yang tidak ada bedanya dengan tetangga-tetangga mereka di sana. Hidupnya tidak tertib,
tidak disiplin, semaunya sendiri, malas, tukang tipu, kalau diundang makan rakusnya minta ampun, pemabuk. Pokoknya Kristen cuma di KTP saja. Kelakuan mereka tidak ada bedanya dengan orang-orang lain di kota Kreta. Karena itu kemudian Rasul Paulus mengirimkan surat kepada Titus yang menjadi gembala sidang di sana, supaya dia mengatur pola hidup jemaat, bukan saja soal pengetahuan mereka, tetapi juga soal hidup praktis sehari-hari. Saudara, yang menarik untuk kita perhatikan hari ini bahwa waktu Paulus meminta Titus memberitakan ajaran yang sehat di ayat 1, beritakanlah apa yang sesuai dengan ajaran yang sehat, kita tidak temukan kemudian Paulus bicara soal teologi atau doktrin keselamatan. Kalau kita perhatikan peralihan pasal 1 ayat 1, pasal 2 ayat 1 ke ayat 2, justru yang ada kemudian adalah petunjuk tentang pola hidup sehari-hari yang sangat praktis. Dikatakan di sana apa? Laki-laki yang tua hendaknya apa? Hidup sederhana, sehat di dalam iman, di dalam kasih, dan di dalam ketekunan. Perempuan-perempuan yang tua, apa yang harus dilakukan? Harus bisa jadi contoh buat yang muda. Jangan jadi tukang gosip, jangan jadi pemabuk, tetapi harus bisa mengajar anak atau mantu, perempuan-perempuan yang muda, untuk mengasihi suami dan anak-anaknya. Para muda, yang muda-muda, hendaklah mereka menguasai diri, sabar, tetap menjaga kesucian hidup, jangan selingkuh, jangan main-main dengan lawan jenis, dan hidup dengan jujur. Yang terakhir, para pegawai, para karyawan, hendaknya cara kerjamu bisa menunjukkan siapa Allah yang kamu percaya, tidak curang dan setia di dalam tanggung jawab yang diberikan. Puncak dari semuanya itu ada di ayat 11 dan 12. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Kasih karunia itu apa dikatakan oleh ayat 12? Ia mendidik kita supaya kita apa? Meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam hidup sekarang ini. Saudara, beberapa tahun yang lalu ada sebuah keluarga di Amerika yang karena kondisi tertentu akhirnya mereka memutuskan untuk mengadopsi seorang anak. Saudara, anak yang diadopsi adalah anak yatim piatu keturunan Korea Selatan. Saudara, bayangkan anak Korea Selatan itu badannya kecil atau besar dibandingkan dengan badan orang Amerika. Orang Amerika rata-rata minimal 1,9, betul ya? Betul. Kalau bandingkan dengan anak-anak Asia umumnya ketok kecil. Saudara, suatu kali waktu anak ini sudah kelas 2 SD, anak ini lari pulang dari sekolah sambil nangis, saudara. Hari itu ada 3 anak baru masuk di sekolahnya, dan selama waktu istirahat, anak ini yang namanya Kim, yang badannya paling kecil di sekolah ini, jadi sasaran premanisme. Anak baru tetapi berani melakukan bullying, berani melakukan premanisme kepada temannya yang menurut mereka badannya paling kecil. Saudara, tidak cuma mengancam, 3 anak baru itu berani mengambil jatah makan siang Kim, dan itu membuat mereka harus menghabiskan 1 jam lebih di kantor kepala sekolah. Ma, aku sudah tidak mau sekolah, aku tidak mau sekolah. Apa yang terjadi, sayang? Mamanya menanyakan apa yang terjadi dengan Kim, dan kemudian mamanya menelpon ke sekolah untuk menanyakan apa yang sebetulnya sudah terjadi di sekolah itu. Saudara, dari keterangan kepala sekolah, akhirnya mamanya tahu bahwa 3 anak ini adalah anak-anak yang dulu dikeluarkan dari sekolah lamanya karena memang terkenal sebagai pembuat onar di sekolah. Mamanya kemudian mengatakan begini, Kim, teman-temanmu itu pasti sangat terluka dalam hidupnya. Mereka tidak marah kepada kamu, mereka hanya melampiaskan kemarahannya kepadamu. Bukankah Alkitab mengajarkan kita, jadilah baik kepada musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu? Mau kita berdoa buat mereka? Ayo kita berdoa yuk. Saudara, sejak hari itu setiap pagi sebelum berangkat sekolah,
Mamanya ini selalu mengajak Kim untuk berdoa supaya Tuhan menjamah hati teman-temannya. Dan mamanya bilang setiap pagi, Kim, jangan lupa kalau ketemu dengan mereka, lihat mereka, katakan aku mau menjadi temanmu. Kim berani kan lakukan itu? Saudara, setiap kali mamanya melakukan itu, Kim tersenyum dan dia mengatakan, ya aku berani mah. Saudara, apakah dengan begitu masalah selesai? Menurut saudara, terus kemudian teman-temannya tidak lagi melakukan kejahatan kepada Kim? Enggak, saudara. Yang terjadi justru sebaliknya. Yang terjadi setiap kali mereka mendengar Kim mengatakan saya mau menjadi temanmu, justru Kim menjadi sasaran kekerasan berikutnya. Hari demi hari terjadi seperti itu, dan setelah 2-3 minggu lewat, Kim mulai menyerah. Wajahnya cemberut, dia mengatakan, Ma, aku tidak mau sekolah, aku tidak mau sekolah. Setiap pagi mamanya tidak lupa menguatkan, memberikan semangat kepada Kim dengan terus mengingatkan bahwa janji firman Tuhan tentang kekuatan kasih tidak pernah salah. Saudara, satu waktu kemudian Kim masuk ke rumah dengan berlari, Mama, aku berhasil. Ada apa, Kim? Apa yang terjadi? Aku berhasil, Ma. Mama tebak, mereka teman-temanku yang jahat itu hari ini mau mengatakan mereka mau menjadi temanku loh. Saudara, di akhir semester kemudian dari gurunya, mamanya mendengar bahwa karena pengaruh seorang Kim yang badannya paling kecil di sekolah, 3 preman ini berubah menjadi anak-anak yang berprestasi di sekolah itu. Saudara, ada ungkapan yang mengatakan demikian. Dari semua doktrin yang pernah ada, doktrin paling baik adalah yang dilaksanakan. Pengetahuan teologi yang tertinggi yang pernah dicapai manusia adalah pengetahuan yang diwujudkan dalam perbuatan. Dan pengajar terbaik di dunia adalah orang-orang yang meninggalkan teladan hidup yang baik. Saudara, menurut saudara, di dalam kisah Kim dan teman-temannya tadi, siapa orang yang punya peran paling besar tetapi tidak nampak, tidak kelihatan? Mamanya. Dan menurut saudara, untuk jadi seperti mamanya Kim ini perlu gelar teologi, perlu sekolah Alkitab. Apakah mamanya Kim ini punya gelar berjejer di dalam bidang pendidikan anak? Mungkin tidak. Tetapi saya percaya, saudara, mamanya Kim ini adalah seorang ibu muda yang sederhana. Dari luar dia kelihatan seperti mama-mama muda yang lain. Tetapi saudara, saya yakin sekali mamanya Kim ini melakukan apa yang dituliskan oleh ayat 5 yang tadi kita baca. Ayat 5 yang tadi kita baca mengatakan apa? Hidup bijaksana dan suci. Lalu kemudian apa? Rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat banyak orang. Ada berapa banyak orang tua di tempat ini yang hidup dengan meninggalkan teladan yang baik bagi keluarganya? Hidupnya sederhana, bijaksana, tidak menjadi hamba anggur, bisa menguasai perkataan, tidak ember, tidak ngomong sembarangan, bisa menasihati mereka-mereka yang lebih muda. Orang-orang muda, apakah kita sudah hidup disiplin? Bangunnya disiplin tidak? Kerjanya disiplin tidak? Kerja jam 8, datang jam berapa? Jam 9. Kerja jam 8, datangnya jam 7.15. Kerjanya mulai jam 8, datangnya sebelum itu. Bisa menguasai diri, hati-hati dalam urusan seks, jaga kesucian, tertib. Bisa menguasai diri dalam mengambil keputusan, tidak emosian. Para pekerja, para pegawai, para karyawan, apakah kita sudah menyadari bahwa di pundak kita membawa nama Tuhan yang dipertaruhkan? Apakah orang lain ketika mereka melihat kita bekerja,
mereka melihat kita sebagai orang-orang yang bisa dipercaya karena kita takut kepada Tuhan. Saudara, bukankah ada satu peribahasa yang mengatakan gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama? Satu pertanyaan besar bagi setiap kita hari ini. Apa yang kita tinggalkan sebagai teladan bagi orang lain dan bagi keluarga kita? Sudahkah hidup kita menjadi kehidupan yang memuliakan nama Tuhan? Saudara, saya ingat dulu waktu masih SMA. Siapa yang SMA 1? Pernah tahu guru matematika namanya Pak Helmi? Saya ingat betul perkataan dia. Satu kali dia pernah cerita, saudara, bahwa anaknya yang paling kecil itu agak lambat dalam pelajaran di sekolah. Dia cerita bahwa sebagai orang tua, anak ini sudah dikasih makanan yang paling baik. Saudara tahu ya, guru negeri di tahun 94-93 pendapatannya tidak mewah seperti sekarang, tidak ada TPP kayak dulu. Betul ya? Dan bagi guru negeri yang namanya daging dan susu itu makanan yang sangat mewah. Tetapi pun demikian, bagi dia mengatakan, buat anak saya ini saya tidak pernah lepas daging dan susu dari menu makanan setiap minggu. Tapi pun toh demikian, anaknya ini tetap perlu perhatian khusus soal pelajaran di sekolah. Satu waktu kemudian ada teman Pak Helmi ini mengatakan demikian, waduh wes diwenehi daging, wes diwenehi susu, yo sik lambat, ndak pinter-pinter, percuma. Sudah tahu maksudnya kan ya? Sudah dikasih makan daging, sudah dikasih susu, tetap ndak pinter. Tahu apa jawaban guru saya? Loh, berpikirnya kebalik. Kalau saya sudah dikasih daging, sudah dikasih susu saja masih kayak gini, gimana kalau enggak? Betul? Saudara lebih setuju prinsip yang mana? Prinsip guru saya atau prinsip temannya lagi? Sebagai orang tua nih, misalkan anak saudara agak lambat di sekolah, saudara kemudian berhenti ngasih daging sama susu, atau saudara tetap berikan yang terbaik? Tetap kasih yang terbaik. Pola pikirnya, sudah dikasih daging sama susu saja masih begini, apalagi kalau enggak. Saudara, kalau hari ini kita diajar bahwa pengajaran yang paling baik adalah teladan hidup sehari-hari, saya khawatir ada beberapa di antara kita yang kemudian dalam hati yang mengatakan, tuh bener toh, gak usah belajar Alkitab tinggi-tinggi, gak usah Bible study, gak usah ikut konser, ngapain tuh, lihat si itu pelayanan, si itu aktif di gereja, toh kelakuannya gak berubah. Saudara, siapa di antara kita yang percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang berkuasa? Siapa di antara kita yang sungguh percaya bahwa Alkitab ini adalah pelita yang memberikan terang dalam gelapnya kehidupan manusia? Saudara, ketika saya melihat orang-orang yang demikian, sudah aktif pelayanan, sudah ikut katekisasi, sudah belajar Alkitab banyak, tetapi kemudian tidak berubah-berubah, saya punya prinsip yang sama seperti guru matematika saya tadi. Kalau sudah diajar firman saja kelakuannya masih tidak berubah, apa yang terjadi kalau tidak? Saudara, sama seperti benih tanaman yang masuk ke tanah. Kita kan tidak pernah tahu kapan benih itu akan berakar, bertumbuh dan berbuah. Betul? Betul ya? Apakah musim kemudian membuat petani itu berhenti menanam? Tidak. Saudara, jadi ketika kita melihat ada orang yang sudah banyak belajar firman tetapi hidupnya tidak berubah, apakah itu kemudian jadi alasan bagi kita untuk tidak belajar Alkitab baik-baik? Coba kita buka 1 Timotius 4 ayat 16. 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-16. 1 Timotius 4 ayat 16 mengatakan,
awasilah dirimu sendiri dan awasilah apa? Apa? Ajaranmu. Bertekunlah dalam sebagiannya itu. Semuanya itu artinya apa? Bertekunlah, teruslah mengawasi dirimu dan ajaranmu. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan apa? Menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Saudara, dalam ayat ini Rasul Paulus memerintahkan kita bukan saja memperhatikan kelakuan kita saja, tetapi juga awasilah ajaranmu. Saudara, bagaimana caranya saya bisa tahu dari titik ini ke pintu situ tepat berapa meter? Gimana caranya? Hah? Harus diukur pakai perasaan, pakai meteran. Betul? Gimana caranya saya tahu saya ini hipertensi, tensinya normal atau hipotensi? Gimana? Perasaan, gak mau potensi kuat kok. Caranya gimana, saudara? Pakai alat tensi meter. Betul ya? Saudara, untuk kita tahu sesuatu, kita harus punya alat ukur. Kita harus punya standar yang benar. Gimana kalau tensi meternya baterainya habis? Kurang sedikit. Bisa tensinya benar? Gak bisa. Bisa gak kalau meterannya sambungan, terus kemudian mengukur jarak dengan tepat? Gak bisa. Alat ukurnya harus benar. Apa alat ukur untuk mengawasi ajaran kita? Tidak ada standar paling baik. Betul? Tidak ada alat ukur paling tepat selain. Jadi saudara, sebetulnya urusan menguasai Alkitab urusan para pendeta saja atau urusan semua orang Kristen? Permisi tanya saudara, ajaran sesat, bidah itu pakai Alkitab enggak? Dukun pakai Alkitab ada enggak? Ada. Alkitabnya sama? Sama. Yang beda di mana? Cara menafsirkan. Alkitabnya bodoh, tapi nafsirnya ngawur. Betul? Jadi siapa yang harus belajar menafsirkan Alkitab dengan tepat? Sudah baca Kejadian sampai Wahyu? Jangan-jangan kita jadi bidat, jadi dukun. Ada masalah. Ayat ini tepat gayamu. Cocok ini tepat ngomong be aku. Loh, Alkitab di padano ilmu gantung. Jadi kewajiban untuk belajar Alkitab ada pada siapa? Siapa? Semua. Jadi tidak kemudian ketika dikatakan doktrin terbaik adalah doktrin yang dilakukan, lalu kemudian kita nggak usah belajar doktrin, nggak usah belajar pengajaran. Tidak boleh menafsirkan begitu, saudara. Betul? Saudara, hari-hari ini kita hidup di zaman di mana semua orang sangat meninggikan yang namanya hak dan kebebasan pribadi. Entah kita merasa atau tidak, saudara, hari-hari ini kita hidup di dalam gempuran pemikiran bahwa apa yang menurut aku baik, itulah yang aku kerjakan. Tanpa sadar, kita sedang kehilangan fokus pada apa yang seharusnya menjadi tugas utama kita sebagai orang percaya. Apa, saudara? Menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang bagi Kristus. Saudara, di surga nanti Tuhan tanya enggak? Kowe pendeta apa duduk? Tanyanya begitu enggak? Tanyanya gimana? Apakah yang sudah kau lakukan, betul ya, sesuai enggak sama kehendak Tuhan? Jadi PR kita, mau tukang sampah, pegawai kantoran, pendeta, semua sama, yaitu apa? Melakukan kehendak Tuhan. PR kita sama. PR kita, beban penginjilan tidak hanya terletak di pundak para pendeta, para penginjil, betul? Tugas kita semuanya memberitakan ajaran yang sehat. Saudara,
Apakah orang di luar sana tertarik pada tulisan-tulisan yang ada di Alkitab ini? Mereka tertariknya apa? Mereka tertarik ketika tulisan yang ada di Alkitab ini, tulisan yang mati di Alkitab kita, hidup di dalam sikap dan perbuatan kita. Amin. Hanya dengan cara demikian mereka bisa dibawa datang kepada Kristus. Tugas pertama kita, hidupi firman Tuhan, lalu nyatakan itu keluar. Nyatakan kasih Tuhan di dalam cara hidup kita sehari-hari. Supaya apa? Supaya orang bisa melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa di surga. Berapa banyak dari kita yang rindu makin banyak orang datang kepada Kristus? Dan berapa banyak kita yang rindu kota ini dimenangkan buat Tuhan? Ada berapa banyak yang rindu gereja ini dipenuhi dengan jiwa-jiwa, bukan sekedar pindahan dari gereja lain, saudara, tetapi orang yang tadinya belum kenal Kristus datang dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini boleh menjadikan kita sebagai pemberita-pemberita Injil di rumah, di lingkungan kita masing-masing, dan dimanapun Tuhan menempatkan saudara. Tuhan Yesus memberkati.